Halo teman-teman, buat kalian yang baru gabung dengan channel aku, hai salam kenal. Jadi hari ini adalah hari pertama aku dinas di rumah sakit RSUD Kota Bandung, dinas pagi. Nah, apa aja sih yang aku siapin pagi ini? Jadi sebelumnya aku udah lama banget gak bikin video. Terakhir bikin video itu kayaknya yang anak IPS boleh gak masuk perawat. Yang ini nih. Ini aku udah pakai seragam, aku juga udah salah subuh. Jadi apa aja sih yang aku bawa di dinas pertama aku pagi hari ini? Teman-teman, yang pertama itu aku bawa sarung tangan latex, ini satu box. Kemudian aku bawa name tag, ini wajib banget ya teman-teman buat dipakai di seragam. Kemudian aku bawa jam tangan perawat karena di sana itu nggak boleh pakai jam tangan digital. Jadi aku bawa jam tangan perawat. Terus aku bawa alcohol swab, itu box juga. Aku bawa tisu, ini sesuai kebutuhan aja ya. Terus aku juga bawa suhu sama alat tekanan darah karena pasti kita pagi-pagi di sana bakal TTV, tanda-tanda vital ke pasien. Dan aku juga bawa baju dinas malam karena di jadwal aku itu ada dinas malam. Soalnya kalau siang itu aku ujian praktik lab gitu, jadi jadwalnya itu diundur. Terus ini ada penggaris, ini sangat dibutuhin banget buat kalian yang lagi bikin laporan kasus. Terus bawa spidol, tip X, dan ini aku beli pulpen warna-warni karena pasti bakal dibutuhin banget teman-teman. Ada merah, biru, hitam, sama hijau. 2. Dan di sini ada buku laporan pendahuluan dan laporan kasus. Seperti ini. Kemudian di sini ada buku logbook gitu. Jadi kita tuh misal hari ini mau tindakan apa gitu, nanti ditulis di sini kegiatannya, kemudian tanda tangan si A. Si A itu kepala ruangan gitu. Ini ada catatan biasa sih. Terus ada masker. Di sini aku bawa masker karena kata pembimbing akademik aku itu maskernya harus warna putih teman-teman, nggak boleh masker warna-warni untuk mahasiswa gitu. Dan sengaja aku bawa banyak karena 4 jam sekali aku ganti masker. Dan kebetulan ini dinas pagi, jadi aku juga bawa air sama roti untuk meminimalisir budget aku. Jadi jangan sampai keluar masuk rumah sakit terus, jadi aku inisiatif bawa ini. Sebetulnya aku itu ada botol yang gede, aku beli di Shopee tapi belum datang. Ini kayak gini contohnya. Nah itu tapi belum datang, jadi aku terpaksa beli ini dulu. Dan bawa buku ini praktek gitu, ada keperawatan bedah, ada keperawatan dasar, sama keperawatan anak. Tuh name tag ini selalu dipakai teman-teman buat identitas kita. Nah jadi itu teman-teman yang aku bawa di dinas pagi hari ini. Agak sedikit banyak ya karena emang aku mau dinas malam juga, jadi aku bawa baju gitu. Soalnya aku langsung keperawatan medikal bedah karena yang pagi hari ini tuh KDK keperawatan dasar, nanti anak itu di akhir, seperti itu teman-teman. Kenapa nggak dibolehin pakai jam tangan yang di sini? Karena dari pihak rumah sakitnya pun nggak boleh nyaranin, jadi harus pakai jam tangan perawat seperti itu. Teman-teman ada yang beda ya kosannya ya. Kosan yang dulu tuh warna kuning, ini warna krim ya. Aku pindah kosan karena ini kosannya tuh deket RSUD Kota Bandung gitu. Jadi ke RS-nya itu sekitar 3 menit, kalau macet itu 5 menit. Jadi ke kampus satu juga deket, ke lab juga deket. Jadi aku tuh ada di tengah-tengahnya gitu. Yap, jadi mau berangkat udah pakai sepatu juga sama kaos kaki. Wajib banget pakai kaos kaki ya teman-teman. Teman, jadi videonya segitu dulu. Nanti aku bakal ceritain setelah pulang dari rumah sakit ya. Temen, aku udah ada di kosan, jadi aku sedikit cerita aja ya teman-teman, karena emang di rumah sakit itu tuh nggak boleh bikin video. Aku tuh udah izin ke kepala ruangan, ibu boleh video nggak di rumah sakit ini? Katanya nggak boleh. Tapi kalau misalkan kamu mau buat foto buat dokumentasi pasien atau kayak buat format pasien, boleh gitu. Jadi aku memilih buat format pasien aja. Sebetulnya boleh video tapi nggak boleh kayak di post di YouTube gitu di rumah sakitnya gitu. Nah kita itu pas nyampe sana itu teman-teman, ada kayak pembekalan materi gitu, ada kayak peraturan di rumah sakit kayak gimana, terus peraturan keluar ruangan tuh kayak gimana, terus kita juga dibagi-bagi shift, ada yang pagi, terus ada yang siang, terus ada yang malam gitu.
Terus aku kan kebagiannya emang dinas pagi langsung ke malam karena aku kan lanjut ke KMB. Sebetulnya teman-teman ya, sebetulnya pas kita dibagiin ruangan, kita tuh emang di sana tuh kayak bingung gitu. Ya ampun, ini mau ngapain ya? Sampai kita diarahin buat menghadap ke CI atau kepala ruangan. Kita dikenalin, oh ini CI kita buat di ruangan anggrek B, ada anggrek B, terus ada apa lagi ya, pelamboyan sama apa lagi tuh dua lupa. Pas kita udah pembekalan kayak kasih materi, udah dikasih CI-nya yang mana, terus kita langsung tindakan teman-teman. Jadi aku tuh dapat pasien yang dia tuh kayak sesak napas gitu sama gangguan mobilitas. Jadi aku kayak ngedorong pasien menggunakan kursi roda, yang pun itu pengalaman yang luar biasa. Terus apa namanya, aku pemeriksaan fisik dari mulai head to toe, dari kepala sampai ujung kaki. Sebetulnya ini materi yang di perkuliahan itu dapat banget gitu, tapi di rumah sakit itu lebih apa ya, lebih gampang. Jadi kayak ya ampun, kita tuh makanya kalau ujian di lab ya terutama deg-degan tuh karena kita lihat teman kita yang habis ujian itu keluar. Makanya kalau ada teman yang udah habis ujian itu kita jangan banyak nanya, nanti kita malah deg-degan gitu. Kalau di rumah sakit itu kan pertama kan aku minta kasus ya ke si A, jadi kayak ibu apakah hari ini ada kasus, terus langsung tuh dikasih. Aku kebagiannya itu pasiennya laki-laki lah ya gitu. Terus kita kan dinas pagi itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah pas udah dinas itu aku langsung ujian praktek lab di kampus 2. Itu aku ujian maternitas postpartum. Nah besok juga ada ujian lagi teman-teman, hari kedua. Yang pun udah ada ujian praktek, tugas-tugas banyak banget, ini perjuangan banget sih. Nah biasanya besok pagi itu kalau udah kita nyampe di rumah sakit, kita biasanya itu melakukan TTV, tanda-tanda vital ke pasien. Kita kan pasien di ruangan anggrek B itu ada 17. Nah aku tuh satu kelompok tuh ada yang ini yang khusus dinas pagi aja ya. Yang dinas pagi itu ada 5 orang, jadi 17 dibagi 5 aja berapa gitu untuk TTV. Oke teman-teman, buat kalian juga yang mau praktek, wajib banget sih menurut aku kayak kalian beli botol minum yang ya udah beli aja botol minum. Soalnya kita tuh di sana tuh kalau abis tindakan tuh pasti haus banget teman-teman. Jadi kayak jangan sampai kalian keluar masuk ke kantin gitu, takutnya kalian membawa virus sana sini gitu. Mending kalian bawa botol minum aja. Alhamdulillahnya botol minum aku udah sampai. Teman-teman, aku mau sedikit cerita hal yang bikin aku seneng banget ini ya. Jadi pas pertama aku masuk kan, assalamualaikum bapak gitu kan, kayak anamnesa gitu. Dia bilang apa coba? Oh iya makasih dok. Si pasien yang aku rawat tuh dia panggil aku dokter, jadi kayak ya ampun. Padahal aku tuh udah bilang saya mahasiswa keperawatan gitu, tapi pengennya panggil dokter gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya jelas. Ya teman-teman, satu lagi aku mau cerita. Jadi sebelum praktik rumah sakit itu kita itu diwajibin buat vaksin dosis 1, dosis 2 sama dosis 3 booster ya kalau nggak salah. Iya. Jadi wajib banget permintaan rumah sakit itu kita harus vaksin. Makanya teman-teman nih tingkat 1 maupun tingkat 2 segera vaksin. Takutnya ini buat kemana aja sih, maksudnya aku juga kan suka pulang pergi naik kereta kan, pulang kampung naik kereta. Jadi diwajibkan buat vaksinasi gitu. Nah pihak RS tuh minta kita buat mahasiswa tuh harus udah vaksin sampai dosis 3 gitu. Jadi nanti antigennya itu nggak diadain, paham nggak? Kan tahun kemarin itu kita antigen nih, nah tapi nggak vaksin gitu. Itu masih belum ada vaksin lah. Kalau sekarang itu diminta buat vaksin tapi kita nggak antigen, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku lagi bikin Q&A gitu di entah itu di IG. Teman-teman boleh nanya apa aja, nanti part 2 nya aku bakal ngebanyakin tentang pertanyaan gimana sih praktik di rumah sakit itu kayak gimana. Nah teman-teman, aku sekarang nih lagi bikin Q&A di SG aku gitu. Jadi kalian bebas nanya apa aja, entah itu praktek tentang stikers aku juga boleh, teman-teman langsung nanya aja bebas random. Kita lanjut yang tadi ya. Pas setelah aku pulang dari lab,
langsung aku tuh dipanggil lagi buat jadi pasien tingkat 4 buat elektrokardiogram atau EKG. Aku jadi pasien soalnya emang pasien EKG itu kan sama interpretasi kalau nggak salah itu minimal 2 orang mahasiswa itu satu pasien gitu, jadi kekurangan pasien gitu. Aku disuruh jadi pasien sama ya dosennya, jadi aku pulang jam 5 sore gitu, lanjut belajar lagi maternitas karena besok aku bakal ujian maternitas lagi tentang apa ya, antenatal kalau nggak salah ya. Itu teman-teman, jadi videonya segitu dulu aja. Nanti insya Allah kalau misalkan ada niatan lagi aku bikin video yang lebih panjang lagi tentang Q&A apa aja yang ada di rumah sakit. Pokoknya teman-teman kalau mau yang nanya juga di kolom komentar juga boleh. Dan buat kalian yang baru kenal, hai, salam kenal. Udah males gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena ya gimana ya jawabnya, karena ya YouTube ini seru-seruan aja sih, jadi kayak berbagi pengalaman aja. Kalau misalkan aku udah lulus udah kerja kan, oh iya ternyata aku dulu gini ya, ternyata aku dulu udah